Pembangunan Jalan Trans Kalimantan yang berkelanjutan telah memacu perkembangan di kawasan, terutama di wilayah yang dilalui poros jalan tersebut. Berfungsinya Jalan Trans Kalimantan juga telah mempengaruhi pola pemanfaatan lahan di sekitar jalur tersebut, terutama untuk usaha atau kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pelayanan kawasan dan pelayanan pada pengguna Jalan Trans Kalimantan. Nah, saya punya keyakinan kalau semua infrastruktur mata laut, darat, dan udara ini terwujud, pertumbuhan ekonomi Kalimantan akan tambah pesat, akan tambah maju. Belum lagi keunggulan komparatif yang kami memiliki. Kami ada batu bara, ada hutan, ada minyak, ada gas. Semuanya itu adalah komoditi-komoditi yang dibutuhkan oleh dunia. Tapi kami telah bertekad membangun kawasan industri. Salah satu yang dikembangkan dari Trans Kalimantan adalah kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan KEK MBTK. KEK MBTK diresmikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. KEK MBTK merupakan KEK ke-8 yang dirancang pemerintah untuk zona industri, logistik, dan pengelolaan ekspor. Dengan luas lahan 557,34 hektar, KEK MBTK memiliki lokasi yang sangat strategis, yakni terletak di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. KEK MBTK secara keseluruhan akan menjadi kawasan industri dan pelabuhan internasional. Di tempat ini akan dibangun sejumlah industri, terutama industri yang akan mengolah bahan mentah sehingga lebih bernilai. Disitulah akan dibangun industri hilir dari batu bara, industri hilir dari crude palm oil, industri hilir dari kehutanan. Nah, jadi kita tidak ekspor bahan mentah lagi. Kita proses dulu sehingga mempunyai value added atau nilai lebih yang tinggi. Nah, baru setelah itu kita ekspor ke mancanegara. Tapi nilai lebihnya yang menikmati adalah rakyat kita, bangsa kita, bukan orang asing. Posisi KEK MBTK ini tentu sangat menguntungkan dari sisi perekonomian Kalimantan Timur sendiri, termasuk juga pusat yang nantinya yang akan kontribusi terhadap pengembangan kawasan tersebut. Nah, saat ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang kita bangun, beberapa fasilitas yang terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus itu. Yang pertama, kita akan mengembangkan pelabuhan CVO, sawit kita nantinya yang saat ini sudah dibangun kurang lebih progres 70% terhadap pembangunan pelabuhan tersebut, dan saat ini juga kita akan menyelesaikan dermaga pelabuhan CPO tersebut, dan kita juga akan membangun tangki timbun yang memang dibutuhkan dalam rangka menampung minyak-minyak sawit kita, CPO kita yang ada sudah dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan yang ada di daerah sana. Nah, dengan posisi pembangunan pelabuhan CPO yang saat ini ditunjang dengan beberapa jalan penghubung yang dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan pembangunan jalan bebas hambatan 2 jalur sepanjang 17,5 km yang ada di kawasan posisi menuju industri Maloy. Kemudian juga kita membangun jalan ke dalam kawasan. Dengan kehadiran KEK MBTK, pendapatan produk domestik regional bruto PDRB Kabupaten Kutai Timur pun mulai menunjukkan peningkatan. Seperti di sektor perdagangan, hotel, dan restoran, meningkat 10,2% di tahun 2015 dibandingkan 2014. Demikian pula di sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami peningkatan sebesar 3,8%. Dan sektor lain yang mengalami kenaikan adalah penyediaan akomodasi dan makan minum yang di 2015 nilai PDRB-nya naik 9% dibanding PDRB 2014.
Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan dan dukungan lainnya kepada perusahaan di kawasan industri, yakni membangun infrastruktur dasar di kawasan, menjamin ketersediaan lahan, serta memberikan insentif perpajakan. Pemerintah juga menyediakan fasilitas penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik, memberikan insentif daerah seperti kemudahan perizinan, dan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seiring dengan keberadaan Trans Kalimantan serta infrastruktur kawasan industri, upaya lanjutan yang dilakukan pemerintah adalah mencari calon investor. Investor sangat diperlukan di kawasan ekonomi khusus, terutama untuk menggenjot sektor industrinya. Kementerian Perindustrian menyambut gembira dan terus mendorong stakeholder terkait, khususnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Kalimantan untuk meningkatkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan kawasan industri dan terus mencari calon-calon investor yang akan berlokasi di kawasan industri. Pengembangan lain dari Trans Kalimantan serta kawasan ekonomi khusus adalah pembangunan permukiman. Penyiapan permukiman dilakukan dengan membangun kompleks hunian di sekitar kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri. Pembangunan permukiman tentunya diiringi dengan pembangunan fasilitas penunjangnya. Dengan demikian, dampak buruk dari keberhasilan pembangunan seperti urbanisasi dapat dikendalikan. Kita sudah menyiapkan master plan pengembangan kawasan industri Maloe. Dan di master plan ini kita juga sudah merancang semua fasilitas dasar, infrastruktur dasar yang kita siapkan dalam rangka menopang daripada industri kawasan Kek Maloe ini. Nah, saat ini kita sudah membangun air bersih juga untuk dipersiapkan. Kemudian listrik mulut tambang 2 kali 100 megawatt. Itu untuk memenuhi daripada fasilitas yang dibangun di kawasan Maloe itu. Nah, tentu di posisi pengembangan ke depan itu sudah jelas itu akan kita bangun komplek-komplek terkait dengan fasilitas sosialnya sendiri, kemudian perumahannya sendiri untuk karyawan di sana. Karena saat ini sudah ada kantornya di sana. Jadi perkantoran untuk pengelolaan kawasan Maloe itu sudah dibangun 3 lantai di kawasan Maloe itu dengan beberapa fasilitas, ada helipad itu, kemudian juga kita siapkan ada sejenis seperti hotel cottage gitu. Dalam konteks pembangunan, keberadaan Trans Kalimantan sangat penting, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Tidak hanya membuka isolasi daerah, Trans Kalimantan juga mewujudkan persatuan wilayah di Kalimantan. Di sisi lain, Trans Kalimantan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional, regional, maupun bagi warga Kalimantan. Manfaat ekonomi tentunya dapat dipetik, karena keberadaan Trans Kalimantan merupakan perwujudan konektivitas dan aksesibilitas yang pada akhirnya memberi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami selaku masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada yaitu PU pusat ataupun pihak pemerintah yang telah membangun jalan tentunya di Kabupaten Sambas. Sangat-sangat beruntung lah, sangat beruntung jalan udah sekarang ini dibangun nih. Kami sangat terima kasih kepada pemerintah itu. Begitu jalan ini udah dibangun, sangat-sangat untung lah gitulah. Sudah lah Pak, sudah lumayan lah kalau zaman sekarang sudah berubah jauh luar daripada luar biasa.